Ada satu amalan kalau kita salah menyikapinya, kita akan kehilangan kesempatan meminum telaga ini. Bahkan kita diusir sama Rasulullah SAW. Mau tahu amalan apa itu? Padahal Rasulullah menyebutkan umatku semuanya akan sampai di telaga ini, dan dia akan meminumnya, dan yang meminumnya pasti tidak akan haus dan masuk surga. Mau saya beritahu Bapak Ibu, amalan apa yang membuat kita terhindar dari ini? Tidak akan tersinggung, tidak ada yang marah. Baik, Rasulullah bersabda, "Ala inna satakunu ba'di umara." Ingatlah bahwa sepeninggalku nanti, setelah aku mati nanti, akan banyak pemimpin-pemimpin bermunculan di tengah-tengah kalian. Man saddaqahu bikadzibihim wa 'anahum 'ala zulmihim falaysa minni walastu minhu walaysa biwaradin alayal haud. Ingatlah, sesungguhnya akan banyak muncul pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kalian. Barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka, sudah jelas pemimpinnya berkata dusta, dibenarkan. Wa anahum ala zulmihim, dan membenarkan kebijakan zolimnya, sudah jelas kebijakannya zolim, ditolong. Falaysa minni, dia bukan umatku. Rasulullah tidak mengakui iman Islamnya. Walaysa minhu, dan aku bukan bagian darinya. Rasulullah tidak akan menyelamatkan dia dengan syafaatnya. Walaysa biwaradin alayhi haud, dan dia akan diusir, tidak akan pernah menikmati telaga ini. Rasulullah mengatakan, sukun liman badalam ini, seret dia, jauhkan dariku. Digusur dia, dilemparkan jauh di padang mahsyar. Nauzubillahi min dzalik. Maka hati-hati, jangan salah kita menyikapi pemimpin. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 7 hari yang akan kita lalui ketika kita menuju kampung kita yang sesungguhnya, akhirat. Ya, berdasarkan beberapa kitab yang saya baca, baik kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, atau kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wa Asyratu Sa'ah karya Dr. Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad dari Palestina, dan juga kitab Tarbiyatul Ruhiyah karya Dr. Abdullah Nasih Ulwan. Setidaknya ada 7 hari yang akan dilalui oleh manusia sejak meninggalkan dunia. Yang pertama Yaumus Sa'ah. As-Sa'ah artinya waktu hancurnya alam dunia, ya, dengan kejadian hari kiamat. Kemudian yang kedua Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkannya manusia di padang mahsyar menurut kondisi kematian mereka. Yang ketiga Yaumul Mahsyar, hari digiringnya umat manusia di padang mahsyar menurut kondisi dalam jumlah waktu 50.000 tahun, yang satu harinya 1000 tahun di dunia. Yang keempat manusia kemudian memasuki Yaumul Hisab. Di padang mahsyar ini manusia akan dihisab amal perbuatan mereka, dipisahkan kebaikan dan keburukan mereka, lalu disidang satu persatu. Ya. Di hari inilah kita umat Islam akan melihat bagaimana amal ibadah kita diperlihatkan, perbuatan kita sekecil apapun diperlihatkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hari yang kelima adalah Yaumul Mizan. Setelah di hari yang keempat dipisahkan kebaikan dan keburukan kita, di Yaumul Mizan ditimbang mana yang berat, kebaikan atau keburukan. Ya. Yang keenam adalah Yaumul Jaza, hari pembalasan. Di hari inilah nanti umat manusia akan melintasi satu jembatan yang menghubungkan ujung padang mahsyar berakhir di tepi halaman surga. Jembatan tadi melintas di 7 komplek neraka. Dan hari yang terakhir ketika manusia selesai melalui Yaumul Jaza, sampailah manusia pada Yaumul Akhir. Disebut Yaumul Akhir karena tidak ada lagi hari sesudah itu. Atau juga disebut Yaumul Khulud, siapapun yang masuk surga, masuk neraka, di hari itu kekal abadi selamanya. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Itu kata Ustaz Dery Sulaiman hafizahullah. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Ya, kita bahas satu-satu Bapak Ibu ya.
kajian kita tuntaskan sampai kejadian hari kiamat. Siap Bapak Ibu? Sampai kejadian hari kiamat? Siap ya? Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, yang pertama Yaumus Sa'ah. Yaumus Sa'ah artinya waktu kehancuran alam semesta secara total, hancurnya dunia ini, alam dunia ini. Ya, Rasulullah SAW tidak pernah menyebutkan kapan kiamat terjadi, karena memang Rasulullah tidak tahu. Jangankan saya, Rasulullah SAW pun tidak tahu. Yang Rasulullah SAW tahu tentang kiamat terjadi kapan? Satu, kiamat terjadi hari Jumat. Hari apa? Jumat. Sekarang hari apa? Hari apa Pak? Jumat sekarang? Allahu Akbar. Sekarang hari Jumat Pak ya? Kiamat terjadi di hari Jumat di waktu subuh. Kiamat terjadi ketika di dunia tidak lagi terdengar azan. Oh, alhamdulillah. Tadi ada azan ya? Ada azan. Rasulullah SAW menyebutkan, la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allahu akbar, Allahu akbar. Kiamat tidak akan terjadi kecuali di dunia sudah tidak lagi ada orang mengumandangkan Allahu akbar, Allahu akbar. Tidak ada terdengar itu azan. Kiamat tidak akan terjadi melainkan ketika masjidnya megah tapi kosong isinya. Orang terhalang melakukan salat dan ibadah haji dan umrah. Saya gak pernah berpikir bagaimana di ujung zaman, biasanya di akhir zaman manusia umat Islam banyak, tapi kok masjid kosong, tidak ada yang salat dan tidak ada yang di Mekah, tidak ada yang melaksanakan ibadah haji. Pandemi COVID-19 ini membuat saya paham Bapak Ibu. Sudah terjadi Bapak Ibu ya? Sudah terjadi, Masya Allah. Ya, kemudian kiamat tidak akan terjadi melainkan di muka bumi tidak ada lagi Al-Quran. Bahkan penghafal Quran pun akan lupa dengan hafalan Qurannya. Sampai-sampai ada seorang ulama menjelaskan, ketika itu sholat berjamaah dilaksanakan. Rakaat pertama imamnya masih bisa membaca Al-Quran, dilaksanakan dengan bacaan Quran. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, jamaah melaksanakan sholat, imamnya membaca Al-Quran, masih hafal. Makmum mengucapkan amin kalau imam membaca surat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyuhum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Terus dibaca Al-Quran. Selesai mereka membaca Quran, ruku dan ruku sujud, aman. Begitu bangkit rakaat kedua, Allah cabut hafalan Quran dari imamnya. Maka rakaat kedua mengheningkan cipta mereka semua. Kenapa? Al-Quran lupa, hilang dari hafalan mereka. Imamnya diam saat itu karena lupa surat Al-Fatihah. Lupa surat Al-Fatihah imamnya. Makmumnya bilang subhanallah, subhanallah. Makmumnya pun sama. Loh, imam gak baca Al-Fatihah, kenapa ya? Begitu makmumnya akan mengingatkan imamnya, makmumnya juga lupa. Mereka tidak bisa mengucapkan satu ayat pun Bapak Ibu. Maka salat diselesaikan tanpa bacaan Quran. Lalu imam membalikkan badannya setelah melaksanakan salat sampai salam tadi, membalikkan badannya dan bertanya, "Lima la tudzakirtumuni?" Kenapa kalian tidak mengingatkan aku? Qad nasaitu bil Quran, aku telah lupa dengan ayat Quran. Kenapa? Makmumnya mengatakan, bagaimana kami mengingatkan Anda? Kami juga lupa dengan ayat Al-Quran kami. Imamnya lari ke lemari ngambil Quran. Ketika dibuka Qurannya, bersih. Mushaf Quran kita nanti bersih. Tidak ada satu huruf pun. Allah cabut Quran dari muka bumi. Itu saat-saat di mana Allah kiamat telah dekat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi
melainkan tidak ada lagi Ka'bah di muka bumi. Ka'bah akan diangkat oleh Allah sehingga kita tidak akan pernah melihat bagaimana bekasnya Ka'bah ada di sana. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, "Faksiru bit-tawaf qabla ay yarfa'ahallahu minad dunya." Perbanyaklah tawaf sebelum Allah mencabutnya nanti dari dunia. Wala yajidu ahadun minkum min asariha. Kalian tidak akan pernah melihat ada bekasnya di sana, seolah-olah tidak ada Ka'bah di sana. Bersih. Nah, kemudian Bapak Ibu, kiamat tidak akan terjadi melainkan orang beriman tidak ada lagi di muka bumi. Betapapun imannya hanya sebesar biji sawi. Karena Allah akan mencabut nyawa orang beriman serempak semuanya dalam waktu cepat dengan sebuah angin yang berhembus dari bumi Hijaz. Ainal Hijaz? Al-makan bainal Makkah wal Madinah. Satu tempat yang terbentang antara Madinah Makkah, itulah Hijaz. Saking lembutnya angin ini berhembus sepoi-sepoi, orang tidak sadar akan dicabut nyawanya. Walaupun imannya sebesar biji sawi Bapak Ibu, dia tetap akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La tamuru ala hadin kana fi qalbihi misqaratin min iman illa qabadathu. Tidaklah angin ini melewati siapapun yang dalam hatinya ada iman walau sebesar biji sawi, angin ini akan mencabut nyawanya. Maka manusia yang tersisa di muka bumi adalah manusia yang paling buruk Bapak Ibu. Laisa lahum iman walau bimithqali dzarratin, mereka tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi. Ilaihim tub'asu sa'ah, merekalah yang akan menyaksikan kiamat terjadi. Jadi yang menyaksikan hancurnya alam semesta adalah orang-orang yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Baik, kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, alaysa fihal muslimun?" Apakah pada hari di mana kiamat terjadi tidak ada orang Islam di muka bumi ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Katsirun minan nasil muslimun, banyak orang Islam saat itu. Tapi tidak ada orang beriman satupun di muka bumi. Orang Islam belum tentu beriman. Orang beriman pasti Islam. Ya, karena orang masuk Islam dengan mengucapkan syahadat saja cukup, dia sudah muslim, tapi belum tentu beriman. Lalu di mana iman mereka ya Rasulullah? Kalau ternyata banyak orang Islam sebagai orang terburuk saat itu pun juga, termasuk orang yang buruk pada saat itu juga. Rasulullah SAW menyebutkan, imanuhum la yujawizu hanajirahum. Iman mereka tidak menyentuh tenggorokan. Jangankan tenggorokan, jangankan hati, tenggorokan saja tidak disentuh oleh iman mereka. Iman mereka hanya ada di lisan saja. Iman mereka ada di pangkat. Iman mereka ada di jabatan. Iman mereka ada di harta dunia. Mereka menjual beramai-ramai, menjual imannya demi pangkat, jabatan dan harta dunia. Sudah terjadi belum? Sudah Bapak Ibu? Sudah. Itulah manusia yang terburuk nanti yang akan menyaksikan hari kiamat. Inna syirarun nasi fil alam alladzina ja'athumus sa'atu baghtatan. Sesungguhnya manusia-manusia yang terburuk di muka bumi, mereka yang menyaksikan kiamat terjadi. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada satu tayangan. Tayangan ini menggambarkan bagaimana dahsyatnya kehancuran bumi, atau bagaimana gonjang-ganjingnya manusia ketika bencana besar. Sebetulnya ini bukan kiamat, tapi dapat kita lihat kejadiannya pun mengerikan. Apalagi kiamat yang sesungguhnya jauh lebih dahsyat daripada itu. Alhamdulillah, kita disebutkan Rasulullah orang beriman tidak akan menyaksikan kiamat terjadi. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang mati terlebih dahulu Bapak Ibu, dicabut nyawanya oleh Allah dengan angin iliyin. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya. Amin. Gimana Bapak Ibu? Mau ibu-ibu duluan saya belakangan, atau saya belakangan Bapak Ibu duluan? Bu, mau Bapak Ibu duluan saya belakangan, atau saya belakangan Bapak Ibu duluan? Sama aja. Baik, berikut ini ada satu tayangan bagaimana para ahli perfilman menggambarkan dahsyatnya bencana besar di muka bumi. Ya, betapapun demikian, ya mudah-mudahan ini menjadi rangsangan bagi kita untuk makin bertakwa kepada Allah, makin mempersiapkan diri sibuk dengan ibadah kita kepada Allah. Ini dia Bapak Ibu.
Pertama, versi Deep Impact. Digambarkan adanya sebuah meteor yang jatuh ke lautan mengakibatkan terjadinya tsunami besar di muka bumi. Kalau tsunami terjadi, biasanya air di garis pantai tertarik bergabung dengan ombak besar, lalu menghantam daratan. Begini barangkali salah satu dari kejadian kiamat yang sesungguhnya. Manusia berlarian pada saat itu tidak tahu harus melarikan diri kemana. Coba kita bayangkan dahsyatnya kejadian hari itu. Manusia berpikir seolah-olah punya jalan untuk atau tempat untuk melarikan diri. Padahal nowhere to run, tidak ada tempat bagi mereka berlari dari ketetapan Allah. Itulah hari kiamat. Begini pula yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kan'an berpikir dia bisa menyelamatkan dirinya dari air, ternyata dia tetap tidak bisa. Berlari dari keputusan Allah ketika azab ditimpakan. Azab terbesar adalah kiamat bagi manusia terburuk di muka bumi. Versi kedua, versi The Day After Tomorrow. Bagaimana bumi bergeser sehingga terjadi perubahan iklim tiba-tiba. Sebuah negara manusia bahkan membekuk tiba-tiba dalam hitungan detik. Allah perintahkan kepada air untuk menghantam dan meluluh lantakkan permukaan bumi. Dahsyat luar biasa. Begini cara Allah menghinakan makhluk terburuk di muka bumi. Tidak ada azab terbesar pada saat itu, melainkan azab hari kiamat terjadi. Yang terakhir Armageddon.
Dalam film ini digambarkan bagaimana bumi dihujani oleh meteor bertubi-tubi tanpa henti, sehingga bumi luluh lantak. Bumi hancur berkeping-keping seperti bulu-bulu yang berterbangan. Manusia terlempar ke ruang angkasa, ke udara, bagaikan bulu-bulu berterbangan. Barangkali ini yang kita fahami dari firman Allah, surat Al-Qari'ah. Ya, Al-Qari'ah. Yauma takunun nasu kal farashil mabsuth wa takunul jibalu kal ka'inil manfush. Tes. Maka kemanakah manusia pada saat kiamat terjadi? Akan pergi. Pada saat itu langit dan bumi milik Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya, bagaimana nanti kita dibangkitkan di yaumul ba'ats? Tentu menurut kondisi kematian kita. Dan kondisi kematian kita seperti apa? Bapak Ibu yang mati Allah, kapan kita mati Allah yang menentukan. Adalah rahasia Allah. Detiknya, menitnya, jamnya, harinya, tahunnya Allah yang menentukan. Tidak bisa ditangguhkan dan tidak bisa dipajukan. Cuma di mana kita mati, dalam kondisi apa kita wafat, kita mati, itu pilihan kita. Rasulullah SAW memberikan kisi-kisi, man ahya ala syai' mata alaih. Siapa yang hidup terus-terusan dalam satu urusan, maka dalam urusan itu dia mati. Pilot pesawat terbang, karena sehari-harinya dia di udara membawa pesawat, matinya di mana pesawatnya jatuh. Nelayan sehari-hari di laut, maka matinya di laut tenggelam. Apalagi Bapak Ibu, tukang mabuk, matinya ketika mabuk. Hati-hati. Maka upayakan. Perbuatan amal yang paling sering kita lakukan adalah ibadah. Sekecil apapun ibadah yang dilakukan oleh kita, jika itu menjadi saat terakhir kita ya di muka bumi, Allah akan tetap memberikan surga. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Namun antara yaumus sa'ah dengan yaumul ba'ats ada yang dinamakan alam barzakh atau alam kubur. Yang sekarang meninggal itu sudah merasakan kiamatnya. Man mata qabla sa'ah faqad ja'at kiamatuh. Siapa yang meninggal sebelum hari kiamat, sungguh kiamatnya telah datang duluan. Nah, mereka yang sekarang di alam barzakh mengalami dua hal, setidaknya mengalami dua hal. Jika yang meninggalnya orang-orang beriman, maka orang beriman itu dicabut nyawanya sangat halus, luar biasa. Seperti rambut diambil dari tumpukan tepung. Halus, tidak terasa. Malaikat maut Israel mengambil kain kafan dari surga yang menjadi tempat kembalinya. Dan juga dibawa 2 botol. Alhamdulillah 2 botolnya sudah disediakan. Satu berisi wewangian surga yang disebut dengan hanut. Satu lagi berisi air dari surga yang menjadi tempat kembali orang ini. Misalnya yang matinya URB itu, Ustadz Rahmat Baik Kuning. Amin. Kok nggak ada yang aminin? Amin Bu. Nah, makasih Bu, Pak. Misalnya ini yang meninggal URB, maka dicabut nyawanya halus sekali.
Karena dia ikhlas dengan kematiannya. Makin ikhlas seseorang dengan kematiannya, makin mudah dan makin halus nyawanya lepas, tidak terasa sakit. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, makin ikhlas seseorang untuk pergi mati menghadap Allah, makin mudah kematiannya, tidak terasa, nyawanya dicabut. Tidak percaya, silakan buktikan. Kalau sudah terbukti, kasih tahu saya. Ustaz, betul Ustaz, saya ikhlas ketika saya dicabut nyawa. Kematian saya tidak sakit Ustaz, mudah sekali. Kirim WA dari alam barzah. Siapa ini kirim WA dari alam barzah? Bapak Ibu, kemudian ruhnya disimpan di pangkuan malaikat maut. Dicucilah dia dengan air yang dibawa dari surga, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setelah dimandikan lalu disiram dengan air, dengan minyak wangi kasturi, misik dan wewangian surga, sehingga ruhnya wangi luar biasa. Lalu dikafani seperti kita mengkafani jenazah di dunia, lalu dibawa pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai di langit pertama, malaikat maut mengatakan, "Iftahadal bab, assalamualaikum." Iftahadal bab, buka pintu ini. Man hada, siapa ini? Saya malaikat maut. Kalau malaikat maut ngomongnya tegas ya. Saya malaikat maut. Liman hadar ruh ya malak? Ruh siapa ini malaikat? Maka disebutkanlah sebaik-baik nama di muka bumi namanya. Ini ruhnya Ustaz Rahmat Baikuni. Amin. Maka apa kata malaikat? Majibal hadar ruh. Intazil lahzah ya malak. Betapa harumnya ruh orang ini. Sebentar malaikat, aku ingin mencium bau wangi dari ruh orang ini. Karena amal ibadahnya. Mudah-mudahan seperti itu ruh kita nanti. Semua pintu langit yang dijaga malaikat mencium bau harum. Harumnya tersebar di seluruh pintu langit. Begitu sampai kepada Allah, perjalanan ruhnya menuju kepada Allah, jasadnya diurus di dunia, dimandikan, dikafani, disolatkan dan dimakamkan. Begitu selesai pemakaman, Allah perintahkan pada malaikat, kembalikan ruhnya ke dalam fisiknya di alam barzah. Lapangkan alam kuburnya selapang dia memandang, dan berikan kepadanya hidangan-hidangan yang akan menjadi makanan minumannya, yang akan dia nikmati di surganya. Subhanallah. Orang beriman ketika bangun di kuburnya seperti bangun dari tidurnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Di mana saya? Loh, saya kan tidur di kamar saya. Tapi kenapa jadi luas begini? Kok indah sekali? Wah, ini bukan di Rumbai ini. Dia pindah alam barzah. Maka tiba-tiba datang dua malaikat kepadanya. Assalamualaikum ya Khalilur Rahman. Keselamatan bagimu hai kekasih Allah Ar-Rahman. Siapa anda? Saya Upin dan ini Ipin. Saya Mungkar dan ini Nakir. Man rabbuka ya fulan? Siapa Tuhanmu hai fulan? Rabbi Allah. La ilaha illallah. Tuhanku Allah. La rabban siwa, tidak ada Tuhan selain Allah. Sadaqta ya fulan. Betul kamu. Ayo bang, nomor 2 bang. Wa madinuka ya fulan? Apa agamamu hai fulan? Dinil Islam. Wala yaqbalullahu dinan illa Islam. Tentu Allah tidak akan menerima agama kecuali Islam. Sadaqta ya fulan. Betul kamu nak. Betul kamu wahai fulan. Wa man hada, dan siapa orang ini? Setiap nanti di alam barzah, Allah malaikat Munkar Nakir akan membawa sesosok manusia, tapi tidak menyapa orang ini. Man huwa? Siapa orang ini? Orang beriman mengatakan, huwa Rasulullah Muhammad SAW wa ana mu'minun bih. Beliau adalah Nabi dan Rasul Allah Muhammad SAW dan aku beriman kepadanya. Ini syahadat kita di alam barzah. Maka apa kata malaikat? Sadaqta ya fulan. Benarlah semua perkataanmu hai fulan. Lihatlah ke sebelah kirimu. Ketika dia melihat ke sebelah kiri, Allahu Akbar. Tempat apa itu malaikat begitu menakutkan? Panas sekali. Itu nerakamu. Kau pernah melakukan dosa ini hai fulan, dan itulah nerakamu. Begitu pula dengan neraka itu. Kau pernah melakukan itu dan itulah nerakamu.
Jangan aku masukkan ke dalam sana, wahai malaikat, aku tidak kuat. Tidak, wahai fulan. Engkau hidup dengan keimanan betapapun kau berbuat dosa, tapi hidupmu penuh dengan amal soleh. Sekarang lihatlah ke sebelah kanan, itulah tempatmu yang sesungguhnya. Maka dia melihat ke sebelah kanan, tampaklah taman yang indah luar biasa. Itulah surgamu, wahai hamba Allah, dan kau akan kekal di dalamnya. Alhamdulillah. Maka di saat itulah dia mengatakan, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Itu yang dikatakan. Subhanallah. Maka malaikat munkar nakir pun pergi. Tabarakan laka ya fulan fi sari ayyamika fi hadzal barzah hatta tub'asu yaumul ba's. Kebahagiaan bagimu hai fulan sampai kamu nanti dibangkitkan di yaumul ba's. Pergilah malaikat munkar nakir, maka tinggallah dia sendiri di taman itu. Tiba-tiba dia mencium bau wangi yang sangat harum luar biasa. Allahu akbar, subhanallah. Bau harum apa ini? Tiba-tiba datanglah seseorang yang cantik jelita. Nah, karena yang meninggalnya URB, berarti yang datang cantik jelita. Enggak mungkin tampan rupawan. Kalau yang datang laki-laki berarti LGBT. Mungkinkah ada LGBT nanti di alam barzah? Tidak ada. Kalau yang meninggalnya URB, ya yang datang yang cantik lah. Majmala anti ya fulana. Man anti? Betapa cantiknya engkau hai fulan, siapa kamu? Ya, subhanallah. Maka apa jawaban wanita itu? Ana amaluka as-salihah fid dunya wa ana rafiquka fid dunya hadil barzah. Aku adalah amal baikmu ketika di dunia dan aku akan menjadi temanmu di alam barzah ini. Mari, mau pergi kemana? Saya temenin. Alhamdulillah. Itu alam barzahnya Ustadz Rahmat Baikuning. Amin. Begitu juga Bapak Ibu sekalian. Itu yang disebut dengan ni'matul qabri, kelezatan kubur yang dialami orang beriman. Adapun orang kafir, ketika dia mati, Allah cabut nyawanya dengan sangat susah karena dia cinta dunia. Makin cinta manusia pada dunia, makin sakit kematiannya. Ini ada satu tayangan bagaimana gambaran seseorang yang dicabut nyawa di tengah lapangan. Sekali lagi Bapak Ibu, seseorang akan dicabut nyawanya, akan mati menurut kondisi yang paling sering dia lakukan. Kalau pemain bola berarti matinya di lapangan bola. Perhatikan orang ini Bapak Ibu. Dia dicabut nyawa ketika bermain bola. Itu Bapak Ibu rahmati Allah, tidak dapat kita bayangkan bagaimana dia dicabut nyawanya, sakit luar biasa. Kalau itu memang kematiannya, itu orang kafir. Dan malaikat maut membawa kain kafan yang dianyam dari api yang menjadi nerakanya. Dia tidak dimandikan, langsung ruhnya dimasukkan, digembol, lalu pergi malaikat ke langit. Ketika sampai di pintu langit pertama, dia mengatakan, Assalamualaikum iftahadal bab. Assalamualaikum, buka pintu langit ini. Ketika dibukakan, malaikat mengatakan, bau busuk apa ini? Ma'akbah hadar ruh, betapa busuknya ruh ini. Liman hadar ruh, ruh siapa ini malaikat? Maka disebutkanlah seburuk-buruk nama di dunia. Ini ruhnya Abu siapa? Cepat-cepat bawa pergi, aku tidak kuat dengan bau busuknya. Begitu Bapak Ibu. Ketika sampai di hadapan Allah, malaikat mengatakan, Ya Rabb, hadaruh fulan bin fulan. Ya Allah, ini ruhnya si fulan bin fulan. Arji'u ila qabri, kembalikan dia ke kuburnya, himpitkan kuburnya sampai hancur tulang belulangnya.
dan hamparkan baginya permadani dan neraka yang akan menjadi tempat kembalinya. Dilemparkan itu arwahnya, ruhnya, melenyap sampai ke jasadnya. Maka dia bangun seperti bangun dari mimpi buruk. Seperti bangun dari mimpi buruk. Di mana aku? Oh, panas sekali. Di mana aku? Di mana aku? Menjerit-jerit dia seperti itu. Maka datang Munkar dan Nakir berkata kepadanya, "Laisa marhaban alaika ya fulan." Tidak ada ucapan selamat datang bagimu. Hari ini kamu punya kami. Kamu berurusan dengan kami. Tegas, menakutkan malaikat Munkar Nakir. "Man rabbuka ya fulan?" Siapa Tuhanmu hai fulan? Karena dia tidak beriman kepada Allah, dia keluh tidak bisa menjawab siapa Tuhannya. "La adri man rabbi." Aku tidak tahu siapa Tuhanku. Jangan kau tanyakan siapa Tuhanku. Yang aku tahu Tuhanku adalah, yang tahu aku tahu di dunia ada nama Mao Zedong, ada Stalin, ada Lenin, ada Xi Jinping, dan ada siapa Pak? Ya itulah. Ya. Ya. Maka dipukullah dia oleh malaikat maut, menjerit dia kesakitan. Tidak terdengar semua jeritannya oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Ditanya apa agamamu, dia dihidupkan lagi. Ditanya apa agamamu, tidak bisa jawab, dipukul lagi, menjerit dia kesakitan. Ya. Hancur tubuhnya remuk, dibangunkan lagi. Siapa orang ini? Qala al-mu'minun anahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa lastu mu'minan bih. Orang-orang beriman bilang dia Muhammad, Nabi dan Rasulullah, tapi aku tidak beriman kepadanya. Dihantam lagi dengan gada, menjerit dia. Lihat ke sebelah kiri hai fulan. Ketika dia melihat ke kiri, nerakanya bergolak-golak. Itulah tempatmu hai penghuni neraka. Pergilah malaikat Munkar Nakir. Tiba-tiba datang seseorang yang buruk rupa dan bau busuk tersengat dari tubuhnya, tercium dari bau tubuhnya. Betapa busuknya kamu, siapa kamu? Buruk lagi rupamu. Aku amal burukmu di dunia dan aku temanmu di alam barzah ini. Sini, aku rangkul kamu. Lari dia Bapak Ibu, kucing-kucingan sama amalnya sendiri. Begitu dan begitu sampai nanti dibangkitkan di yaumul ba'ats. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya perlihatkan berikut ini satu gambaran kisah nyata. Ini yang terjadi di alam barzah. Mau lihat siksa kubur Bapak Ibu? Mau saya perlihatkan siksa kubur? Kalau saya melihatkan Bapak Ibu akan lari? Bang, tolong kunci pintunya. Gak akan lari kalau saya perlihatkan. Bapak Ibu, ini kisah nyata. Seorang anak remaja 18 tahun, pemuda yang rusak agamanya. Dia sering melalaikan sholat. Dia mati di usia 18 tahun. Perhatikan, baru 3 jam dikuburkan. Apa yang terjadi pada tubuhnya? Ini dia. Na'udzubillahi min dzalik. Aisyah bertanya tentang ada kubur. Rasulullah menjawab, "Iya, ada kubur, pasti ada." Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Janaiz. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam salatnya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ketika orang-orang yang durhaka pada Allah tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, lalu ia dipukul dengan gada besi hingga ia menjerit dengan teriakan yang sangat keras, didengar oleh semua makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Hadis Bukhari Muslim.
Siap Bapak Ibu? Jangan merem ya. Kalau merem saya matikan. Siap, ganjal matanya. Jangan merem Bapak Ibu. Ini satu kisah nyata. Baru 3 jam dimakamkan, rambutnya berubah menjadi putih beruban semua. Kulitnya lebam terbakar. Wajahnya seperti diremas, dari belakang seperti dipukul. Darah keluar dari mulut, dari hidung, dari telinganya. Baru 3 jam dimakamkan, ayahnya gelisah karena terdengar oleh sang ayah anaknya menjerit-jerit kesakitan. Abi, angkituni min hadal qabr, la aqwa bi hadal azab ya abi. Ayah, keluarkan aku dari kubur ayah. Aku tidak kuat dengan siksaan alam barjah ini ayah. Itu yang membuat ayahnya gelisah. Ayahnya bertanya sama ibunya, Ibu, apa kau mendengar anak kita memanggil-manggil kita? Dia memanggil-manggil ayah. Enggak. Ayah saja. Enggak, benar demi Allah. Karena terus-terus mendengar, maka ayahnya pergi ke rumah sakit dan minta ke polisi diizin untuk mengautopsi. 3 jam dikuburkan. Ini yang terjadi. Ya, gara-gara dia lalai, tidak patuh pada orang tuanya, rusak agamanya, dan sholat dia tinggalkan. Ini Bapak Ibu terjadi pada orang yang dalam kubur. Ini kisah nyata. Mohon maaf saya membuka ini bukan berarti menampakkan aibnya, tidak. Tapi ini pelajaran buat kita. Di zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah berjalan suatu hari bersama para sahabat, tiba-tiba terjadi getaran. Bumi bergetar dan belah di depannya. Di depan Rasulullah SAW dan para sahabat bumi terbelah. Lalu muncullah sesosok manusia yang diangkat kemudian naik ke atas. Rambutnya putih, kulitnya lebam, matanya melolong begini pada Rasulullah dan para sahabat. Dari hidung, mulut, telinganya keluar darah. Dan dia berkata, tangan dan kakinya dibelenggu. Ya Abdullah, indah ya Abdullah. Hei hamba Allah, sirami aku haus. Kuntu atishan, aku haus. Terdengar suara keras dari langit. Ya Abdullah, la tamdah, utruku. Hei hamba Allah, biarkan dia. Jangan kau kasih minum, tinggalkan. Maka tiba-tiba ada gada lagi datang dari langit. Kelihatan dipukul dia kepalanya, hancur tubuhnya menjerit, dia tenggelam sehingga hilang suaranya. Para sahabat ketakutan. Man huwa ya Rasulullah? Masyadu qaubuh. Siapa dia ya Rasulullah? Betapa sakit siksanya, betapa dahsyat siksaannya. Apa kata Rasulullah? Huwa Abu Jahal yu'adzabu ila yaumil qiyamah. Itulah dia Abu Janda. Abu Janda, salah ngomong saya. Itulah dia Abu Jahal, diazab sama Allah ya di alam kuburnya. Begitulah yang dialami di alam kuburnya sampai Allah membangkitkan dia di yaumul ba'ats nanti. Allahu akbar. Nauzubillahi min dzalik. Maka berbeda dengan orang beriman. Bapak Ibu, ini kisah nyata.
kafan yang kembali digunakan itu pun sama sekali tidak. Kiai Haji Abdullah Mukmin di Tangerang, Banten, sudah 26 tahun dikuburkan. Kuburannya terkena pelebaran jalan, tubuhnya masih utuh, bahkan kain kafannya pun tidak hancur, tidak panjang, tidak rambutnya tidak panjang, kukunya tidak, seperti baru dimakamkan, padahal sudah 26 tahun. Itu Bapak Ibu, sudah 26 tahun dikuburkan, jasadnya masih utuh. Ternyata salah satu yang terkenal dari beliau adalah beliau guru ngaji. Jadi jangan merasa rendah nih guru ngaji nih. Subhanallah. Nanti penghafal Quran Allah haramkan tanah menghancurkan tubuhnya. Mudah-mudahan Allah pun mengharamkan tanah dari menghancurkan jasad kita nanti. Amin. Bapak Ibu, sudah jam 7 kurang seperempat, gimana? Lanjut? Lanjut Bapak Ibu? Masya Allah, kayak sudah siap Bapak Ibu nih menuju akhirat. Baik Bapak Ibu dan rahmati Allah, itu alam barzah. Kemudian alam ba'as saya sudah sampaikan. Ketika hari kiamat hancur, Bapak Ibu saya lupa, tidak ada ya, semuanya hancur ketika kiamat terjadi, kecuali ada 8 yang tidak hancur. Satu, Allah maha awal maha akhir, Allah tetap ada, tidak sedikit pun mengenai Allah kiamat itu. Bahkan Allah lah yang menghancurkan alam semesta ini, dilipat 3 kali lipatan. Kedua, surga tidak hancur. Ketiga, neraka tidak hancur. Keempat, arsy Allah tidak hancur. Kelima, kursi Allah tidak hancur. Keenam, lauhul mahfuz tidak hancur. Ketujuh, ekor manusia, tulang ekor manusia tidak akan hancur. Karena dari situlah nanti kita akan dibangkitkan kembali. Dan yang kedelapan, iblis tidak mati. Karena iblis dicabut nyawanya di sini. Kenapa iblis dicabut nyawa di yaumul ba'as? Bukankah dia telah meminta kepada Allah, "Angzirni ila yaumil ba'asun." Tangguhkan aku ya Allah sampai hari di mana manusia dibangkitkan. Idzan innaka minal munzarin. Kalau begitu kamu termasuk yang aku tangguhkan. Iblis ketika mati dicabut nyawanya perlahan-lahan. Tubuhnya meleleh perlahan-lahan, menjerit-jerit, keluar api dari tubuh membakar tubuhnya. Ada seorang santri bertanya, "Pak Kiai, iblis itu kan diciptakan dari api. Kalau dia disiksa di neraka, neraka juga api. Ya masa api makan api ya? Mungkin gak sakit Pak Kiai. Percuma dong dia disiksa karena diciptakan dari api." Gimana Bapak Ibu? Sakit tidak iblis nanti di neraka? Gimana kita memahaminya? Masa api dibakar sama api? Maka sang kiai, kebetulan di sampingnya ada tanah kering. Diambil tanah kering. Nang, ambilkan itu sendal kiai di sana. Oh, aku nanya kiai malah disuruh ngambil sendal. Ambilkan sendal kiai, ambil sana. Ketika jalan mengambil sendal, dia dipanggil. "Hei santriku." Dia membalikan badan, dilempar pakai tanah kering. Oh, pas kena kepalanya. Sakit kiai. Kok kiai lempar saya? Sakit kamu, sakit. Aku lempar kamu pakai apa? Pakai tanah kering. Lah kamu diciptakan dari apa? Dari tanah. Tuh sakit. Gitu Bapak Ibu. Walaupun iblis Allah ciptakan dari api, ya tetap sakit dibakar sama api neraka karena apinya beda. Ya. Baik Bapak Ibu, kita selesaikan. Yang ketiga padang mahsyar. Hari yang ketiga yaumul mahsyar, yaitu hari di mana manusia digiring di padang mahsyar selama 50.000 tahun.
Satu harinya 1000 tahun di dunia. Dalam kondisi apa manusia nanti digiring padang mahsyar? Pertama, hufatan tanpa alas kaki. Sebanyak apapun alas kaki kita di dunia, nanti alas kaki kita sama di akhirat. Apa Bapak Ibu? Bukan nicker man, bukan widen man, bukan, tapi nyeker man. Nyeker man. Telanjang bulat manusia digiring di padang mahsyar tanpa pakaian. Siti Aisyah bertanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, hakon biduni libas?" "Betul ya Rasulullah, tanpa pakaian." Ya Aisyah, hakon biduni libas, tanpa pakaian, telanjang bulat. "Ya Rasulullah, idan ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'dhum ba'dan." "Ya Rasul, kalau telanjang nanti laki-laki perempuan saling lihat ya Rasulullah." Punya kamu gede banget. Apakah saling lihat? Tidak Bapak Ibu. Ya, semua manusia akan melihat ke depan, kepada Allah mereka memandang. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, pada hari ini nanti manusia ada yang bercucuran keringatnya karena panasnya matahari, ada 7 matahari. Di atasnya matahari bahkan dekat 1 mil saja. Maka ada yang bercucuran keringatnya sampai kedua mata kakinya, atau sampai lututnya, atau sampai pusarnya. Bahkan di antara mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Wa minhum man iljama al-urqu iljaman. Namun ada 7 golongan yang Allah naungi. Jangankan berkeringat, panas pun tidak, karena mereka dinaungi oleh awan, oleh naungan Allah. 7 golongan. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Ya. Kemudian orang yang pemuda yang hidupnya habis beribadah kepada Allah. Seseorang yang ketiga adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang keempat, mereka yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang kelima, seseorang yang digoda untuk berzina. Godain kita dong. Dia mengatakan, ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Seperti Nabi Yusuf, diajak zina sama Julaiha, ditolak. Kemudian yang keenam, seseorang yang bersedekah tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahuinya. Dan yang ketujuh, seseorang yang menangis di saat sepi, dia beribadah di tengah malam. Dia beribadah kepada Allah sambil menangis, mata kecucuranlah air matanya. Itu yang tidak akan pernah disentuh api neraka. Ya, kemudian yang berikutnya, di padang mahsyar inilah nanti Rasulullah SAW ceritakan